Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya dan rekan saya ingin menjelaskan tentang komunikasi dalam tim. Perkenalkan, saya Marhamah, NIM 210. Dan saya Vina Kamilia, NIM 211. Yang pertama yaitu definisi tim. Tim adalah kelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tim merupakan suatu kelompok yang memiliki keikatan dan interaksi yang harmonis dalam wujud keterpaduan, pola pikir, emosi, motivasi, dan pola tindak. Yang selanjutnya, definisi komunikasi. Komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan, atau antara karyawan dengan karyawan lain, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, jadi pengertian dari komunikasi dalam tim itu sendiri adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi dalam satu tim yang bersifat formal atau informal untuk tujuan bersama. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemimpin dalam membangun komunikasi efektif dalam tim kerja, yaitu yang pertama, jelaskan tujuan, target, dan prosedur kerja. Pemimpin harus memberikan mapping yang jelas kepada anggota timnya, jelaskan risiko, hambatan, dan tantangan yang akan dihadapi anggota tim. Yang kedua, jelaskan tugas dan tanggung jawab anggota tim. Pembagian tugas yang jelas akan memudahkan anggota tim dalam bekerja. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari tugas yang tumpang tindih sehingga tim lebih efektif dan efisien dalam mengelola waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, jelaskan aturan yang harus ditaati anggota tim. Pemimpin harus menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota tim, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Aturan ini harus disepakati bersama semua anggota tim. Yang keempat, lakukan brainstorming. Berikan kesempatan semua anggota tim untuk menyatakan pendapatnya. Pendapat anggota tim menunjukkan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada tugas yang akan dilakukan. Pemimpin dapat berperan sebagai fasilitator yang akan menyimpulkan dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang kelima, keterbukaan informasi dalam tim. Dalam perjalanannya akan muncul perubahan situasi dan berbagai isu yang kemungkinan dapat mempengaruhi kinerja tim. Pemimpin harus mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memberikan penjelasan yang diperlukan kepada anggota tim. Yang keenam, selesaikan konflik dengan adil dan bijaksana. Dalam kerja tim sangat rawan terhadap konflik, kejenuhan, dan kelelahan dalam tugas memungkinkan terjadinya pertentangan satu sama lain. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah ini dengan adil dan bijaksana sebelum terjadinya perpecahan. Yang ketujuh, memberikan motivasi dan semangat. Pemimpin harus menyadari setiap anggota tim mempunyai kemampuan yang berbeda. Perbedaan itu menjadi modal dasar anggota tim untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Berikan motivasi dan semangat untuk membangun kepercayaan tim dan kerjasama yang baik. Yang kedelapan, monitoring dengan komunikasi intensif. Pemimpin harus melakukan monitoring tim kerja baik langsung maupun tidak langsung secara kontinu. Dengan kemampuan teknologi, komunikasi intensif dan koordinasi dengan anggota tim dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kesembilan, evaluasi hasil kerja tim. Evaluasi perlu dilakukan setelah tugas selesai. Evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan menyusun perencanaan berikutnya. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk kebersamaan. Kebersamaan akan membuka ruang komunikasi yang lebih luas. Kebersamaan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, tetapi efektif untuk mendekatkan pemimpin dengan anggota timnya. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi dalam tim. Pentingnya komunikasi dalam kerja sama tim yang pertama adalah dapat menjaga komunikasi yang berlangsung dari pemimpin kepada para anggota tim. Hal ini juga disebabkan karena selalu ada keperluan timbal balik antara pemimpin dan anggota tim. Seperti seorang pemimpin selalu membutuhkan anggota tim untuk menjalankan tugas dan anggota tim membutuhkan pemimpin untuk mengarahkan dan memberi instruksi kepada mereka. Yang kedua, komunikasi dari anggota tim kepada pemimpin. Para anggota kerjasama tim dapat menyampaikan pendapat atau opini mereka dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, komunikasi di dalam kerjasama tim juga dapat memudahkan diketahuinya berbagai kendala yang dialami para anggota tim oleh pemimpin mereka. Yang ketiga yaitu komunikasi antar anggota tim. Komunikasi dalam kerjasama tim juga penting untuk menjaga hubungan dan komunikasi yang berlangsung antara anggota tim. Jika komunikasi dan hubungan antar anggota tim berjalan lancar, maka tujuan dan tanggung jawab mereka masing-masing juga akan berjalan lancar. Kemudian yang keempat, meningkatkan peluang pencapaian keberhasilan. Hal ini disebabkan dengan adanya komunikasi dalam kerjasama tim, maka kinerja dan kerjasama yang akan berlangsung secara efektif.
Kemudian pentingnya komunikasi dalam kerja sama tim yang terakhir adalah dapat menjadi suatu dasar pertukaran opini maupun pendapat, sehingga komunikasi dapat digunakan dalam menghadapi berbagai macam konflik atau masalah yang dihadapi, sehingga kerja sama tim dapat berlangsung dengan baik dan terhindar dari perpecahan yang disebabkan karena proses komunikasi yang berlangsung tidak baik di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Ada dua fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Yang selanjutnya yaitu pola komunikasi dalam tim. Yang pertama di sini ada komunikasi dari pemimpin ke anggota tim. Nah, jadi seorang pemimpin itu merupakan kunci dari keberhasilan sebuah tim. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk membangun komunikasi yang baik antar masing-masing anggotanya, agar kerjasama tim terbangun dengan baik. Maka komunikasi yang diterapkan pun tidak bisa berlangsung dalam satu arah saja. Diperlukan timbal balik dari bawahan agar pemimpin pun memahami kebutuhan serta keinginan tim kerjanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin juga harus mau mendengarkan, menerima saran dan mengajak seluruh anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan di luar tugas-tugas utamanya. Yang kedua yaitu komunikasi dari anggota tim ke pemimpin. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perlu adanya timbal balik dari masing-masing anggota tim kepada pemimpin. Nah, komunikasi yang diterapkan pun harus bersifat jujur dan terbuka. Seorang anggota tim tidak hanya selalu turut atas instruksi maupun keputusan dari pemimpin mereka. Ia pun juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan gagasan maupun ide yang mereka miliki dalam proses penyusunan strategi maupun penyelesaian masalah. Selain itu, anggota tim pun perlu mengkomunikasikan seluruh kendala yang dihadapi kepada pemimpinnya, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cepat. Yang ketiga yaitu komunikasi antar anggota tim. Pada dasarnya, komunikasi sebuah tim didukung oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap anggota wajib memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam sebuah kelompok. Apabila terdapat anggota yang kinerjanya menurun, teman yang lain memiliki kewajiban untuk menanyakan permasalahan dan mencari solusi agar masalah tersebut bisa diatasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan sangat berdampak besar bagi keberhasilan dari tim itu sendiri. Masing-masing anggota tim juga perlu mengkomunikasikan seluruh informasi maupun hambatannya kepada kelompok agar dapat terjalin kerjasama yang baik untuk mencapai keberhasilan bersama. Yang keempat, yaitu komunikasi dari tim ke pihak eksternal. Lingkup kerja tidak hanya terletak pada sebuah kelompok saja. Ada pihak-pihak lain yang memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah tim. Oleh karena itu, seluruh anggota tim memiliki kewajiban yang sama dalam menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lain, seperti pelanggan, rekan bisnis, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat membangun tim yang efektif. Di sini ada beberapa manfaat membangun tim yang efektif, diantaranya sasaran yang realistis dapat dicapai secara optimal. Anggota dan pemimpin tim memiliki komitmen agar tim tersebut berhasil. Anggota tim memahami prioritas anggota lainnya dan saling membantu. Komunikasinya bersifat terbuka. Pemecahan masalahnya lebih efektif. Umpan balik kinerja lebih memadai. Konflik dapat diterima sebagai hal yang wajar. Keseimbangan tercapainya produktivitas tim dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Tim dihargai dan dipuji atas kontribusi pribadi. Anggota mengeluarkan ide dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Anggota tim menyadari pentingnya disiplin. Nah, dari uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa banyak keuntungan bekerja dalam tim dibandingkan dengan bekerja individu. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk bekerja dalam tim agar hasilnya lebih maksimal. Mengingat betapa pentingnya tim dalam mewujudkan kinerja organisasi, sehingga dalam kehidupan sehari-hari banyak dibentuk tim, terlepas apakah tim tersebut efektif maupun kurang efektif. Di sini ada beberapa kegiatan pertukaran informasi yang dilakukan dalam suatu tim. Yang pertama yaitu menetapkan suatu tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja tim, merekrut dan pengembangan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, memproduksi produk, dan berinteraksi dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam suatu tim. Yang pertama yaitu adanya konflik antar individu. Hal ini mempengaruhi ketidakberhasilan tim dikarenakan dapat menimbulkan perselisihan, ketidakkompakan, dan hal lain yang dapat merusak solidaritas anggota tim sehingga dapat berpengaruh pada ketidakberhasilan tim tersebut. Selanjutnya, kemampuan mental rendah. Nah, seseorang atau karyawan dalam tim yang mempunyai mental rendah biasanya selalu bersifat atau berpikiran pesimis dan bisa saja sewaktu-waktu jadi salah tingkah atau gugup saat presentasi atau menyampaikan informasi, sehingga informasi yang disampaikan kurang atau bahkan tidak jelas. Selanjutnya yaitu seleksi yang kurang berhasil. Seleksi di sini
dibagi menjadi dua waktu. Yang pertama yaitu di depan. Di depan ini dimaksudkan saat penyeleksian anggota atau karyawan baru yang kurang fleksibel, sehingga kemampuan karyawan tersebut berpengaruh kurang baik kepada perusahaan. Yang kedua yaitu di tengah. Di tengah ini dimaksudkan pada saat pengambilan keputusan yang kurang tepat. Selanjutnya, moral atau semangat tim yang rendah. Apabila anggota tim mempunyai moral atau semangat tim yang rendah, biasanya hanya mengambil seadanya atau tanpa mau berusaha lebih keras lagi untuk keberhasilan tim tersebut. Desain visi, misi, dan strategi suatu tim yang kurang imaginable, maksudnya di sini keberadaan visi, misi, dan strategi suatu tim tersebut kurang berpengaruh pada anggota tim. Visible, tidak diimplementasikan atau hanya dilakukan beberapa saja oleh anggota tim tersebut. Motivable, adanya visi, misi, dan strategi suatu tim itu kurang memotivasi. Dan yang terakhir communicable, yaitu sulit diterap atau ditangkap oleh anggota tim. Kepribadian yang dominan introvert atau extrovert. Anggota pada suatu tim, apabila mempunyai kepribadian yang cenderung pada introvert atau extrovert, akan berpengaruh tidak baik kepada perusahaan, karena keduanya antara introvert dan extrovert harus seimbang. Komunikasi susunan tim yang tidak efektif. Contohnya di sini, kemampuan si A ini di marketing, namun si A ini ditempatkan di admin. Nah, ini adalah salah satu contoh susunan tim yang tidak efektif. Hal ini juga disebabkan oleh seleksi yang kurang berhasil di awal. Selanjutnya, ketidakjelasan peran tim dan anggota-anggotanya. Bisa saja peran tersebut sudah dijelaskan namun tidak dilakukan dengan baik, atau memang peran tersebut tidak dijelaskan mengenai peran tim atau anggota-anggota dari tim tersebut. Selanjutnya, pemberdayaan yang kurang efektif. Hal ini dapat menimbulkan tujuan, visi, dan misi dari suatu tim tersebut tidak terrealisasi atau solidaritas dari tim tersebut kurang kuat. Yang terakhir yaitu tertutup untuk evaluasi. Nah, sebenarnya evaluasi ini sangat diperlukan dalam suatu tim sebagai pembelajaran atau pandangan untuk menjalankan misi selanjutnya. Nah, karena jika tidak melakukan evaluasi, tidak akan ada perubahan atau perkembangan dalam suatu tim tersebut. Di sini disebutkan beberapa cara untuk mengatasi konflik dalam suatu organisasi atau dalam suatu tim. Yang pertama yaitu pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Cara mengatasi konflik dalam organisasi sebenarnya cukup banyak. Namun, hal pertama yang harus diingat adalah pikirkan hubungan baik antar anggota tim. Dalam pertumbuhan anggota tim, pasti ada dampak baik yang dihasilkan. Namun, saat konflik datang, hubungan tersebut bisa hancur seketika. Dari membenci hingga tidak lagi percaya pada antar individu dapat terus bermunculan. Namun, sebelum perasaan buruk itu muncul, sebaiknya pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Jangan sampai hanya karena sebuah konflik yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, malah merusak hubungan. Hal itu sangatlah mengganggu kinerja tim. Bahkan bisa saja ada yang memutuskan untuk pergi atau resign. Cara yang kedua yaitu cari sumber masalah. Jika sudah memikirkan hubungan baik yang harus dijaga, jangan menunggu terlalu lama untuk mencari sumber masalahnya. Sumber masalah ini terkadang bisa saja muncul dari seseorang, namun bukan berarti bisa segera menuduh atau menyalahkannya. Semua pihak dalam organisasi harus memiliki visi dan misi yang sama, yakni sumber masalah bukan dari orang, tapi hal-hal yang di luar kendali. Cara berpikir ini membuat masalah tersebut muncul karena perbedaan perspektif sehingga lebih mudah untuk diselesaikan dengan kepala dingin. Cara yang ketiga yaitu jangan menyalahkan orang lain. Nah, jangan sampai ada pihak yang menyalahkan orang lain. Jadikan konflik ini sebagai sebuah pembelajaran, bukan malah menuduh dan menyalahkan orang lain. Jika sikap menyalahkan ini dipertahankan sekaligus ditunjukkan, sudah pasti hanya membawa konflik baru sehingga semakin mengancam perpecahan dalam suatu organisasi. Jika sikap untuk tidak menyalahkan orang lain untuk menjadi pertanda sikap dewasa yang harus dibangun di dalam tim. Pemikiran ini harus dimiliki setiap anggota tim agar membawa dampak positif secara menyeluruh. Selanjutnya, sering mendengar dan sedikit berbicara. Ketika mulai membahas konflik yang terjadi, situasi bisa muncul dengan cepat. Banyak pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya, tapi sedikit yang mau mendengar. Itulah mengapa poin ini membahas sering mendengar dan sedikit berbicara. Tidak dapat dipungkiri bahwa lebih banyak orang yang suka berbicara, tapi giliran diminta untuk mendengar malah tidak mau. Tentu saja ini adalah kebiasaan yang buruk. Sampaikan cara yang tepat mengenal bagaimana berdiskusi agar tidak ada lagi masalah baru dalam proses tersebut. Gunakan strategi membangun komunikasi yang efektif dengan rekan Anda. Cara yang terakhir yaitu selesaikan masalah bersama. Jika sudah mengerti bagaimana awal permasalahan hingga akhirnya menjadi konflik dalam suatu tim, maka mulai cari cara untuk menyelesaikannya. Selesaikan masalah bersama-sama agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Selain itu, pastikan bahwa setiap individu di dalam suatu tim yang paham mengenai masalah tersebut mengerti cara penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar setiap insan dalam tim memiliki visi dan misi yang sama. Kondisi inilah yang akhirnya memberikan dampak positif untuk suatu tim hingga konflik tersebut bisa terselesaikan dengan lancar.
Selanjutnya membahas poin-poin mengenai kelebihan dan kekurangan kerjasama tim dalam kelompok. Yang pertama untuk poin kelebihan, meningkatkan informasi dan pengetahuan. Dengan bekerja secara bersama, maka sumber daya masing-masing individu akan tertampung dalam tim, sehingga bisa memperkuat tim baik dalam informasi maupun pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan ragam pandangan. Anggota tim dengan latar belakang yang berbeda akan memberikan pandangan yang beragam terhadap suatu pengambilan keputusan. Nah, hal ini akan memperkuat legalitas dan kualitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, meningkatkan penerimaan atas suatu solusi. Solusi yang diputuskan bersama akan diterima secara lebih baik daripada jika diputuskan oleh seorang individu, misalnya oleh direktur utama perusahaan. Untuk poin kelebihan yang terakhir, yaitu meningkatkan tingkat kinerja. Dengan berbagai keterampilan anggota tim yang dimilikinya, maka kinerja tim diharapkan bisa lebih baik daripada kinerja individual. Selanjutnya, poin kekurangan kerjasama tim dalam kelompok. Yang pertama, tim kerja memungkinkan terjadinya groupthink. Groupthink ini merupakan fenomena untuk mengikuti konsensus dari mayoritas anggota tim, mengalahkan pendapat minoritas yang mungkin saja lebih benar. Yang kedua, memungkinkan terjadinya free rider. Mereka tidak memberikan kontribusi secara nyata, namun karena bergabung dengan tim, maka dia mendapat imbalan atau balas jasa yang sama baiknya. Poin yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Hal ini memungkinkan jika tidak dicapai konsensus antara anggota tim. Dengan begitu, tanpa adanya kerjasama yang baik, tim kerja bisa saja tidak menghasilkan apa-apa dan memungkinkan terjadinya sinergi yang negatif. Yang terakhir, adanya agenda-agenda tersembunyi. Dalam tim, bisa saja ada anggota tim mempunyai tujuan-tujuan khusus yang belum tentu sejalan dengan anggota tim secara keseluruhan. Nah, adanya agenda tersembunyi dari anggota tim ini tentu saja akan mengganggu kinerja tim secara keseluruhan. Dalam suatu tim biasanya ada atasan dan bawahan, yang biasanya disebut dengan leader atau pemimpin atau manajer dengan karyawan. Nah, di sini disebutkan peran pemimpin dalam suatu tim. Yang pertama, antar pribadi. Menunjukkan bahwa seorang manajer harus mampu memerankan dirinya sebagai tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, informasional, mencakup peran pemantauan, peran penyebar informasi, dan peran juru bicara. Yang terakhir, keputusan. Di sini ada 4 peran penting, yaitu peran wirausaha, peran pemecah masalah, peran pengalokasian sumber daya, dan peran negosiator. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.